Hesti dan Roji, sepasang kekasih yang sudah berpacaran selama hampir 3 tahun. Hubungan mereka sudah dimulai ketika mereka duduk di bangku SMA kelas 1. Tapi ada satu kendala di hubungan mereka, yaitu orang tua Roji tidak menyetujui hubungan mereka, dikarenakan Hesti berasal dari keluarga tidak mampu. Selama 5 tahun ini, Roji terus berupaya supaya orang tuanya merestui hubungan mereka. Tapi mereka teguh dengan pendiriannya, bahwa Hesti tidak cocok menjadi bagian dari keluarga mereka. Karena hal itu, Hesti pun memilih mundur. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya ia dan Roji memaksakan hubungan mereka tetap berlanjut. Yang ada hubungannya dengan mertuanya pasti akan dipenuhi percekcokan. Makanya setelah tamat SMA, Hesti pun memutuskan kuliah di luar kota, sekaligus dengan niatan menjauhi Roji. Di perkuliahan, Hesti pun menjalin hubungan baru dengan seorang pria, yaitu teman kuliahnya sendiri. Kita sebut saja namanya Iqbal. Hubungan mereka pun cukup serius, hingga akhirnya setelah mereka berdua menyelesaikan pendidikan, mereka pun melangsungkan pernikahan. Setelah menikah, Iqbal dan Hesti menempati sebuah rumah kontrakan. Karena belum memiliki anak, Hesti pun memutuskan bekerja juga. Di tempat kerjanya, Hesti bekerja dengan sangat baik. Ia bekerja giat untuk menabung demi masa depan mereka berdua. Tapi ada yang sedikit mengganggu pikirannya, yaitu pandangan manajer kantor. Si manajer sering ketangkap mata oleh Hesti, sedang memperhatikan dirinya dengan seksama. Hal itu membuat Hesti risih. Terkadang Hesti memilih untuk menghindari berpapasan dengan si manajer. Hesti juga pernah menceritakan masalahnya dengan Iqbal, suaminya. Iqbal pun meminta Hesti untuk berhenti saja, seandainya hal itu membuat Hesti tidak nyaman. Tapi Hesti meyakinkan suaminya untuk tidak khawatir. Ia merasa masih bisa mengatasi hal tersebut. Lalu suatu ketika si manajer mendatangi meja kantornya Hesti. Hesti deg-degan, mau apa si manajer ini? Terus si manajer pun bertanya, "Kamu benar-benar lupa ya sama saya?" Dahi Hesti pun berkerut. "Kita pernah bertemu sekali," kata si manajer lagi. Hesti pun mencoba mengingat apa benar ia dan si manajer ini pernah bertemu. Tapi semakin ia berusaha mengingat, semakin ia nggak ingat siapa si manajer paruh baya ini. "Roji pernah membawamu ke rumah kami sekali. Saya papanya." Hesti terkejut. Kemudian memori otaknya kembali bekerja untuk mengingat momen apa yang terjadi saat itu. Akhirnya ia bisa mengingat jelas sosok sombong pria paruh-baya yang terang-terangan menolak hubungannya dengan Roji. Sosok yang dengan nada lantang mengatakan Hesti bukan wanita yang pantas untuk dijadikan istri ataupun menantu seorang konglomerat. Kemudian Hesti berkata, "Saya ingat, Om mau apa lagi? Bukankah saya sudah menuruti maunya Om dan Tante untuk menjauhi anak kalian? Sudah saya lakukan. Saya bahkan mengganti nomor telepon dan menghindarinya dengan cara berkuliah di luar kota. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Om bisa ada di sini?" Si manajer menghela nafas berat, kemudian berkata, "Mungkin sudah takdir kita untuk bertemu kembali. Saya kebetulan dipindah tugaskan kemari, dan saya juga tidak menyangka kamu akan diterima bekerja di sini." Hesti pun meminta si Om untuk profesional saja. Anggap mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Lalu si manajer menanyakan, apakah Hesti tidak ingin tahu kabar Roji sekarang? Yang dengan tegas dijawab Hesti, itu bukan kapasitasnya berbicara mengenai Roji lagi, karena ia sudah memiliki suami. Si manajer
meminta Hesti mau menemui Roji untuk terakhir kalinya, yang tentu saja permintaan tersebut ditolak. Tapi si manajer tidak menyerah. Ia meminta istrinya untuk membujuk Hesti mau menemui anak mereka melalui sambungan telepon. Karena terus-terusan dibujuk, hati Hesti pun luluh. Ia bersedia menemui Roji untuk terakhir kalinya. Sepulang dari kantor, Hesti dan si manajer pun pergi ke suatu tempat. Dan betapa kagetnya Hesti begitu tahu tempat apa yang mereka kunjungi, yaitu rumah sakit jiwa. Si manajer membawanya ke sebuah kamar. Di depan kamar sudah menunggu seorang wanita paruh baya. Begitu melihat kedatangan Hesti, si wanita langsung berjalan cepat, lalu memeluk Hesti sambil minta maaf berulang kali. Suster penjaga membuka kunci pintu kamar. Si Om pun meminta Hesti masuk. Dan seseorang langsung menubruk Hesti dan memeluknya sekuat tenaga. Akhirnya kau datang juga. Ayo kita nikah. Pak penghulu lagi di jalan. Hesti terpana melihat orang yang sedang memeluknya. Itu Roji. Dia benar-benar berubah. Tubuhnya kurus, mata cekung, dan rambutnya sedikit gondrong. Dia tidak seperti Roji yang selalu rapi dan necis. Ada apa dengannya? Dia tidak bisa melupakanmu, Nak Hesti. Sejak kamu pergi, ia seperti ini. Dia tidak bisa menerima kenyataan kalau kamu memutuskannya. Maafkan kami yang salah. Tidak seharusnya kami menolak hubungan kalian berdua. Akhirnya, anak kami yang kena imbasnya karena kesombongan kami berdua, yang hanya memandang segala sesuatunya dengan harta, ucap Ibu Roji sambil sesungguhkan. Roji semakin tidak terkendali. Ia terus memeluk Hesti sambil tertawa-tawa. Dan ia marah ketika suster memintanya melepaskan Hesti. Dengan susah payah, mereka pun berhasil memisahkan Hesti dari pelukan Roji. Roji ngamuk luar biasa. Terpaksa suster menyuntikkan obat penenang. Setelah Roji tertidur, mereka pun memutuskan untuk ngobrol di kantin rumah sakit. Di sela-sela obrolan itu, si Om manajer sempat meminta Hesti untuk mau kembali pada Roji demi kesehatan anaknya. Mana tahu setelah Hesti kembali, kewarasan Roji bisa kembali. Tapi Hesti dengan halus kembali mengingatkan si Om bahwa ia sudah bersuami dan tidak mungkin menerima permintaan tersebut. Si Om tidak menyerah. Ia bahkan mengatakan akan memberi kompensasi kepada Iqbal seandainya Iqbal mau menceraikan Hesti. Hesti marah sekali mendengar usulan tersebut. Untungnya sebelum ia sempat meledak marah, si tante meminta suaminya untuk jangan memaksa. Sudah cukup paksaan mereka dulu menghancurkan hidup anak mereka. Jangan lagi melakukan hal yang sama kepada orang lain. Si Om hanya tertunduk lesu. Jelas terlihat raut penyesalan di wajahnya. Hesti pun pamit pulang. Sesampainya di rumah, ia pun menceritakan apa yang baru saja terjadi. Iqbal marah dan meminta Hesti untuk resign dari pekerjaannya. Iqbal mau Hesti tidak berurusan lagi dengan mereka yang datang dari masa lalunya. Hesti pun menuruti kemauan suaminya. Ia berhenti bekerja dan mencari kerjaan yang baru di tempat lain. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.